tolongin bang, gue nggak tahu teman gue ini udah mati apa belum, katanya gitu kan. Aku cuman pegang keningnya waktu itu bang, aku pegang keningnya itu udah dingin, aku pegang gitu bang, pergelangan tangannya gitu, aku cek denyut nadinya itu udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri pengalaman nyata dengan narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, kisah nyata tanpa rekayasa. Pada episode kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber. Dia seorang penggiat alam. Tepat duduk di sebelah kanan saya telah hadir seorang narasumber yang bernama Mbak Santi. Halo Mbak Santi, gimana kabar Mbak Santi? Halo Bang Ganis, kabarnya baik. Mungkin Mbak Santi bisa menyapa para sahabat semua serta mulai dengan cerita yang ingin Mbak Santi kisahkan. Silakan waktunya Mbak Santi. Ya, terima kasih Bang Ganis. Hai teman-teman semua, saya Santi, asal dari Jakarta. Saya ingin sedikit membagi pengalaman serta cerita saya selama saya mendaki ke Gunung Gede, Bang. Saya mulai ya, Bang, ya ceritanya ya. Silakan. Waktu itu tahun 2000 di bulan Agustus, saya pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Gede. Jadi saya waktu itu baru lulus sekolah dari SMU. Terus teman-teman penggiat alam lain yang ngajakin saya untuk bergabung. Waktu itu kami ada total keseluruhan itu ada 7 orang. Tapi dari tim kami itu 5 gitu Bang. Jadi saya berangkat mendaki itu mulainya itu dari base camp kami di Cipinang. Nama teman-teman saya waktu itu ada Ali, ada Pras atau biasa dipanggil Mbel, terus ada juga Taufik, ada Bang Ade, terus saya gitu. Jadi saya ini perempuan sendiri nih Bang, di antara kita berlima saya perempuan sendiri. Paling cantik sendiri di antara itu ya tentunya ya. Karena cewek sendiri. Cewek sendiri, iya. Terus kita berangkat menuju dari base camp menuju ke puncak, kita mendaki melalui jalur Putri Bang waktu itu. Jadi kita ketemu di pasar, terus kita naik angkot lagi sampai dengan di base camp Putri, jalur Maharasa waktu itu ya Bang ya. Setelah sampai di base camp itu kami sampai siang, jam 2 siang Bang. Terus kita biasa rapi-rapi packing ulang, terus kita bersih-bersih, kita simaksi, daftar di pos, itu selesai semua jam 4 sore. Jadi pas di base camp itu kami ketemu dengan 2 orang pendaki nih dari Pondok Gede. 2 orang pendaki ini cowok. Yang satu namanya Denny, yang satunya saya lupa namanya siapa tuh Bang. Pokoknya kami semua jadi gabung bertujuh. Kita mulai start jam 4 dari base camp Putri itu. Naik mendaki masih dengan ladang ya, ladang-ladang, terus masih terlihat lah gitu, vegetasinya masih terbuka. Sampai dengan mulai setelah jembatan, ada aliran sungai kecil, mata air pertama yang saya temui waktu itu, kami berangkat kembali setelah berhenti sejenak untuk ngambil air. Setelah itu berjalan sampai mulai masuk ke dalam vegetasi yang lebih rapat, hutan. Maghrib kami berhenti, sampailah kita tuh setelah maghrib itu kami mendaki kembali nih Bang Ganis, mendaki kembali. Karena saya pemula, saya masih belum hafal ini shelter, mana pos gitu Bang. Ketemulah waktu itu sekitar jam 7 malam ya Bang ya. Jam 7 malam, jadi itu kita sempat ngelewatin pos gitu Bang. Pos, nggak lama dari pos itu,
kami karena posisinya kami bertujuh, Bang. Yang 2 teman ini dari pondok gede ini ternyata mereka lupa membawa senter, Bang. Mereka cuma punya headlamp waktu itu. Jadi kayaknya kalau headlamp kan takutnya nanti kondisinya kalau masih naik ke atasnya masih lama kan itu pasti bakal diperluin banget ya, Bang. Yeah. Akhirnya karena kami bawa senter waktu itu 4, jadi kita selang-seling, Bang. Gitu, selang-seling. Jadi posisinya formasinya dari bertujuh ini 1 bawa, 3 bawa, 5 bawa, 7 bawa. Gitu. Nah, posisi saya ini ada di 5 nih, Bang. Gitu. Jadi saya bawa senter. Ya karena mereka cowok, mungkin langkah mereka lebih cepat dari saya yang cewek gitu ya, Bang. Jadi mereka jalan, saya tertinggalnya nggak terlalu jauh sih. Sekitar ya paling 5-6 meteran lah di depan saya gitu. Baru nanti saya di jalur juga di belakangnya gitu. Saat itu karena saya sudah merasa saya lelah dengan karir saya bawa, posisi waktu itu agak menanjak, Bang. Senter saya pegang di kiri. Terus karena saya udah lelah, terus tanjakannya itu kan seperti menikung ke kanan. Dan sampingnya itu jurang. Akhirnya saya inisiatif saya ganti nih senter saya pindahkan ke tangan kanan saya, Bang, gitu. Karena kan saya harus ngambil akar atau batang pohon yang kuat untuk saya bisa pegangan gayuh badan saya biar naik ke atas. Setelah saya naik, senter saya pegang di sisi sebelah kanan. Tiba-tiba saat itu saya melihat sesuatu yang saya yakini tadinya itu hanya batang pohon gitu, Bang. Karena memang yang saya lihat itu adalah batang pohon. Tapi itu bukan siluet, memang nyata, Bang, batang pohon. Yang bikin saya aneh di sini, di samping batang pohon itu, saya ngelihat sesosok anak kecil. Anak kecil ini kurang lebih berusia sekitar 4 tahunan lah, Bang. 4-5 tahun kalau kita ukur dari usia. Dia cowok, anaknya itu sekitar segini lah, Bang. Dengan posisi di samping batang pohon itu, matanya merah, rambutnya acak-acakan, Bang. Naik semua ke atas. Dengan kondisi wajah yang penuh luka dan berdarah di pipi gitu, di pipi. Kalau mata itu merah, tapi di area kening nggak terlihat luka, cuma di pipi, sekitar pipi itu merah semua. Terus ada seperti darah kering yang di pipi itu loh, Bang. Dan dengan pakaian yang compang-camping, lusuh. Saya ingat anak kecil itu pakai pakaian itu warna hitam kaos, tapi dengan robek di dada. Celana sekitar 3/4 menutupi dengkulnya. Dan dia hanya diam melihat saya. Diam di samping batang pohon itu dengan tatapan nanarnya. Dia melihat saya seolah-olah ingin memberi tanda gitu. Ingin ngasih tahu gitu loh, Bang. Saya cuma hanya mendengar suara rintihan dia. Dan suara dia dengan samar bilang, "Tolong." Saya waktu itu antara takut, panik. Saya nggak pernah ngeliat gitu sebelumnya gitu, Bang. Terus setelah ngelihat seperti itu, saya jadi agak shock sendiri. Saya pikir, saya halu nih karena saya sakit gitu kan. Saya berusaha positif, saya arahin lagi senter saya ke jalur. Tapi karena rasa penasaran saya tuh begitu besar gitu, Bang. Sambil jalan, baru 2-3 langkah saya jalan, saya kayak ada panggilan untuk nyenter kembali ke tempat itu. Jadi saya pikir kalau saya halu, saya nyenter itu pasti udah nggak ada gitu kan. Itu berarti hanya halusinasi saya. Begitu saya senter kembali, anak itu masih berdiri dengan menatap saya dan batang pohon itu masih ada di situ. Jadi anak kecil itu benar-benar sejajar sama batang pohon tersebut. Waktu itu yang di depan saya sudah tertinggal jauh yang saya bilang. Karena saya begitu ngelihat itu ada jeda, mereka sudah ada jalan duluan gitu, Bang. Dan yang di belakang saya ternyata mereka juga lebih lambat. Jadi saya nggak ketemu orang atau teman-teman saya di belakang saya dengan jarak yang dekat. Jadi saya seperti di tengah-tengah, tapi yang depan sudah tertinggal, yang belakang ketinggalan gitu loh, Bang. Jadi saya berusaha sendiri, saya ngelihat anak itu dengan mata sedih dan seperti ingin memberitahu sesuatu, nanar merah semua, Bang. Kalau bola mata tuh putihnya itu berubah jadi merah semua.
Akhirnya saya cuma hanya berdoa waktu itu sambil saya berusaha jalan kembali. Saya fokus ke jalur dengan senter saya. Saya jalan, terus kita ketemu di pos ketiga. Saya nggak cerita sama teman-teman saya. Saat itu yang saya rasakan sepanjang perjalanan dan sekujur tubuh ini udah lemes bang. Dengkul tuh rasanya kayak nggak punya tulang gitu. Badan seperti udah bener-bener lunglai gitu bang. Tapi saya paksain masih harus jalan. Setelah sampai di pos ketiga, kami sepakat karena hari sudah malam banget ya bang, dan kita capek belum makan malam juga. Akhirnya ya udah kita buka tenda. Kita ngecamp di pos ketiga itu. Ngecamp, kita punya tenda itu ukurannya lumayan bang. Kalau zaman dulu tuh kan kami tahun 2000 itu belum kayak sekarang ya, kayak real itu masih bener-bener kayak karung yang isinya semua masuk di situ gitu bang. Tenda pun juga seperti itu kan, masih seperti terpal yang hanya pakai kayak flysheet lah sekarang itu. Terus kami punya tenda besar bermuatan sekitar 7-8 orang dengan barang. Kami jadi diriin tenda itu cuma 1 malam itu. Begitu selesai seniorku mendirikan tenda, mereka di samping tenda itu bikin api unggun sama untuk masak-masak gitu loh bang. Saya disuruh masuk duluan ke dalam tenda bang. San, lo istirahat deh. Lo kan lagi nggak sehat nih, udah biarin urusan konsumsi gitu, ransum biar kita yang kerjain. Terus akhirnya saya masuk ke dalam tenda. Saya pikir karena di dalam tenda itu saya sendiri, tapi mereka jaraknya kan di luar tenda di samping gitu bang. Jadi ini posisi tenda. Nah, mereka nggak bikin di depan ini api unggunnya, tapi jarak di sampingnya, samping tenda. Pintu ini kan adanya menghadapnya ke depan sini. Saya masuk karena saya nggak suka atau nggak terbiasa sama yang gelap gitu bang. Saya usahakan saya nyalain senter waktu itu, senter kecil lah gitu. Yang satu senter kecil, yang satu senter yang dari kayak stainless yang senter zaman dulu itu loh bang, yang besar tapi putih itu. Saya pakai senter itu 2 di kiri kanan. Saya mau baring, karena kan saya belum dapat makanan, belum dapat minum, mereka lagi ngolah gitu. Saya mau baring sebentar, tiba-tiba pintu tenda saya bang. Tenda saya itu bentuknya kayak tenda dom tapi besar gitu loh bang. Kayak tenda pramuka lah, anak-anak pramuka itu. Zaman dulu itu tenda itu cuma 1 pintu. Jadi begitu pintunya itu dibuka kan, udah langsung keluar. Atasnya itu ada jaring bang. Jaring kayak semacam kain luriknya tapi bisa ngelihat keluar gitu. Untuk kayak sirkulasi udara gitu. Saya saat itu diganggu dengan bayangan siluet bang. Tapi siluetnya itu bukan cuma hanya bayangan yang lewat, tapi itu nyata berbentuk. Jadi begitu saya lagi baring tiduran, kenceng tuh bang, langsung tenda saya tuh kayak ada angin yang nerpa. Terus siluet atau wajah orang itu sepertinya kaku, panjang dan ovalnya tuh bener-bener kayak topeng kayu bang. Hidungnya panjang, matanya lebar, tapi dia hanya menghembus-hembus wajahnya di pintu tenda saya tanpa dia melihat ke atas. Saya pikir kalau teman saya yang jahil, kenapa nggak dia lihat aja dari atas gitu? Kenapa dia harus nakutin saya melalui terpal itu? Jadi maju mundur terus bang begitu. Ada kali bang itu sekitar 5 menitan saya ditakut-takutin dengan kondisi seperti itu. Itu lama, saya lama gemeteran di dalam tenda, saya lama baca doa, terus saya berusaha nggak hiraukan gitu, saya berusaha nutup mata gitu. Tapi setelah saya buka itu masih terus. Jadi orang itu muka itu hanya maju mundur, seperti kayak ketiup angin, tapi dia siluetnya nyata, masuk ke dalam tenda gitu loh bang. Saya di situ mikir, wah ini nggak bener nih. Kalau teman saya maksudnya apa nih ngeledekin kayak gitu, nggak lucu nih bercanda di tengah hutan kayak gitu kan. Saya lagi kurang sehat gitu. Akhirnya saya berusaha nih untuk tenang, tapi saya tetap panik kan. Saya dengar suara teman-teman saya di samping tenda, mereka kan memang lagi mau bikin-bikin makanan sama minuman gitu.
Saya beraniin diri, satu saya pegang senter saya, satu tangan kanan saya buka pintu tenda. Apa yang terjadi Bang Ganis? Begitu saya buka pintu tenda, set, wus, angin kenceng banget Bang. Jadi kayak cuma numpang lewat dong, wus. Saya tuh cuma ngelihat itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kayak angin gitu loh berlalu Bang. Teman-temannya Mbak Santi sendiri, apakah ada lihat juga atau merasakan angin yang seperti dirasakan oleh Mbak Santi? Enggak. Setelah saya sounding dengan teman-teman, tapi enggak saat itu juga, karena memang kita sudah punya kesepakatan perjanjian bahwa apapun yang lo temui ini semua di gunung gitu, dari awal pendakian sampai turun, kita ceritainnya nanti, kita bahasnya nanti setelah ya, katanya setelah turun gunung. Oke, aku tuh cuman merasa mereka seperti normal, seperti tidak merasakan hal yang tidak wajar yang aku alami Bang gitu. Jadi aku begitu keluar, mereka langsung semua mata memandang ke aku. Kenapa San? Terus aku bilang, tadi ada yang ke dalam nggak ya, mau ke dalam nggak gitu? Ada yang goyang-goyangin pintu nggak? Mereka saling lihat-lihatan Bang. Saling lihat-lihatan, terus mereka udah tahu mungkin ini kodenya kali ya, nggak ada yang nggak beres nih, seperti itu. Akhirnya leaderku Bang Ali ini udah San, masuk ke dalam tenda gitu. Gue temenin kata ya. Akhirnya ya udah Bang Ali sama Pras atau Mbeo waktu itu masuk ke dalam tenda nemenin aku Bang. Malam itu anak-anak udah selesai bikin makanan dan minuman, ngasih aku, terus aku suruh minum obat. Malam itu aman, kita istirahat lah semua gitu. Bangun sekitar jam 3:30 pagi, langsung packing lagi tuh Bang, karena kita tadinya mau ngejar sunrise kan. Sunrise, mau terbit ya. Terus bangun 3:30 pagi, kita packing, kita jalan. Pagi itu aman Bang, nggak ada kejadian aneh-aneh gitu, sampai dengan kita naik di atas alun-alun Surken, alun-alun barat, terus kita jalan ke alun-alun timur tuh Bang. Kita nggak deketin ke mata air kan memang ya, mata air. Kita buka tenda di sana. Malam itu juga kita camping ya. Jadi di atas gunung itu kita sempat semalam gitu. Dan kita itu dihajar hujan tuh Bang, hujan deras gitu waktu itu. Jadi ya udahlah, kita malam itu di dalam tenda aja. Tapi waktu selesai hujan, jadi hujan itu kan estafet nih Bang, deras, terus sedang, gerimis. Gerimis, berhenti sebentar, gerimis lagi, seperti itu. Karena saya pikir saya cewek, saya nggak mungkin ngusir teman-teman di dalam tenda hanya karena saya kebelet mau buang air kecil gitu ya Bang ya. Terus saya bilang sama teman saya, Bang, gue mau buang air kecil nih gitu kan. Yaudah ayo gue temenin, terusnya mereka bawa apa sih, kayak semacam matras yang tipis itu Bang, buat nutupin lah gitu. Kan jaraknya waktu itu tenda kami itu sama tenda teman-teman yang pada mendaki yang lainnya itu lumayan padat waktu itu. Akhirnya saya coba agak menjauh dari tenda, ditemenin teman saya. Saya pipis di situ Bang, saya buang air kecil. Begitu saya selesai, saya ngelihat begitu bangun gitu, saya ngelihat dari jauh itu, saya diliatin sama sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek, tapi cuman kayak melihat dari jauh gitu loh Bang. Melihat kayak ini siapa gitu, lagi ngapain. Saya cuman, ini orang atau bukan, pikir saya waktu itu. Tapi ternyata saya nggak mau ambil pusing, saya alihkan. Saya ke teman saya nggak bicara kalau saya ngelihat itu kakek-kakek. Kembali kami ke tenda. Malam itu berjalan lancar sampai paginya itu, karena apa ya, kalau pagi itu kan di gunung, aduh kayaknya enak banget gitu ya Bang. Kita nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa bangun cepet lah gitu bahasanya Bang. Jadi kami tuh tidur sampai jam 8 pagi tuh baru pada bangun semua. Jam 8 pagi terus kami bikin sarapan, ngobrol-ngobrol. Jam 10 itu kami selesai packing tenda. Kita mulai jalan. Karena kami mau melanjutkan perjalanan tuh pulang, tapi melalui jalur Cibodas. Naiknya ke Kawaratu nih Bang. Kurang lebih kan 1 jaman ya naik ke atas itu ya Bang ya.
naik di jalur Kawaratu itu kami masih dengan formasi yang sama lah. Pokoknya pergi seperti itu, berangkat pulang pun juga sama dengan formasi seperti itu. Jadi kalaupun ada misalkan mereka tertinggal atau apa, kami pasti biasa ngode. Waktu itu kan kami punya kerincingan, paling kalau misalkan yang ketinggalan jauh paling 2 kali ting ting gitu kan. Jadi kita tahu itu kodenya dari kita gitu. Akhirnya saya naik ke Kawaratu sampai di atas Bang. Saya kan baru tahu nih, oh Kawaratunya Gunung Gede kayak gini ya rupanya. Begitu naik agak takut karena jalurnya itu kan memang bener-bener kayaknya cuman hanya setapak gitu ya Bang. Kiri kanan kayaknya jurang gitu kan ya Bang. Begitu baru naik, baru sekitar mungkin 100 atau 200-an meter lah Bang gitu saya nyampe di puncak Kawaratu itu. Saya ngelihat rombongan pendaki lain. Itu dari Ciputat Bang. Dari Ciputat, karena kami tanya dan orang itu ngaku ya saya dari Ciputat gitu. Ketemu dengan teman pendakian lain itu berempat. 2 wanita, 2 pria. Yang saya miris, kala itu saya miris, jadi yang cowok ini udah dengan muka panik, 2 orang ini berusaha untuk meminta bantuan. Jadi siapapun yang naik itu dimintain bantuan. Terus yang ceweknya ini Bang, kan formasinya ini cowok 2, terus 2. Di tempatnya Bang Ganis itu cewek sudah dalam kondisi kritis. Udah lemes, mukanya pucet. Udah nggak ada daya, matanya tuh udah merem gitu loh Bang. Udah lunglai banget, pucet. Saya ngelihat sepucat-pucatnya orang itu, saya ngelihat di situ. Dan satunya temannya sudah nyender di tempat posisi saya, tapi di sini kan ada kayak tebing gitu, dia nyender gitu Bang. Udah diem. Saya sama teman-teman nanya, ini kenapa, kecapean gitu, kelelahan gitu. Terus si yang cowoknya bilang, Bang tolongin gue Bang, sorry Bang, gue minta tolong banget katanya. Iya kenapa? Ya gue tolongin, tapi lu cerita dulu kenapa. Kata temanku Ali ini, si Bang Ali, cerita kenapa gitu loh, sampai minta tolong. Tolongin Bang, gue nggak tahu teman gue ini udah mati apa belum, katanya gitu kan. Karena saking paniknya ya. Jadi katanya menurut si cowok ini, udah 2 orang yang naik di Kawaratu itu, dia mintain tolong, nggak pada ada yang mau minta, nggak berhenti. Jadi jalan aja Bang dia, seperti ketakutan gitu loh. Terus cuman lo bang, gue nggak mau juga Bang mati di sini, kata si cowok itu juga. Terus aku nih, karena aku iba ngelihat sesama, aku perempuan gitu loh Bang. Aku ngelihat yang satu udah gini, Mbak tolongin saya, tapi dengan lunglai mata merem, dengan nangis, muka pucat, Mbak tolongin saya. Terus iya mbak jangan panik. Aku ambil aqua. Waktu itu kita masih punya spare aqua Bang, 2 botol yang 1,5 liter. Itu untuk perjalanan kami pulang turun ke bawah gitu. Dengan 7 orang itu kami punya spare air 2 botol gitu. Karena kan minum di jalur kan nggak terlalu banyak kan gitu. Pikir kami ya cukup lah, nanti kan sampai di kandang batu pun atau kandang badak atau kandang batu pun juga ada lah air gitu. Nah si orang yang minta tolong ini, perempuan ini, aku kasih minum seteguk. Tapi dia responnya udah datar Bang, udah flat. Terus tapi aku cek waktu itu dia masih respon walaupun sudah lemas banget. Yang satunya aku lihat, aku cuman pegang keningnya waktu itu Bang, aku pegang keningnya itu udah dingin. Terus aku raba tangannya, aku pegang gitu Bang, pergelangan tangannya gitu. Aku cek denyut nadinya itu udah nggak ada. Tapi aku takut salah ngira kan. Aku pikir ini mungkin denyutnya lemah, dia hanya lagi dalam kondisi drop dan dia pingsan. Pikir aku gitu loh Bang. Dan temen yang cowok ini bilang, tolongin Bang, tolongin gua Bang, pokoknya tolongin. Kenapa? Gua ngecamp, dia bilang tadinya cuman mau semalam. Jadi nambah karena hujan kondisi, dia jadi nambah 2 malam. Dia nambah 2 malam dengan logistik yang minim.
si anak ini, si cowok ini mengaku bahwa dia cuman bawa Indomie, dengan bawa Indomie 4 bungkus, bawa roti tawar 1 bungkus, dan bawa tempe 1 batang. Untuk logistiknya tuh Bang, selama 2 hari. Lalu si Bang Ali bilang, lu gimana sih? Lu mau naik ke gunung apa mau nyari mati gitu? Lu berapa kali bro? Katanya gitu kan. Bahasanya, lu berapa kali bro naik ke gunung gitu kan? Gue udah 4 kali Bang ke Gede. Terus temen gue Bang Ali ini bilang, lu udah 4 kali ke Gede, tapi kok lu nggak pinter-pinter ya? Harusnya lu tahu dong. Kalau lu tuh mau naik gunung, apalagi lu bawa orang nih, bawa perempuan pula katanya. Lu jumlahnya dikalikan 2 dong untuk sekali makan itu, gitu. Jadi lu harusnya tahu lu bawa berapa banyak perbekalan lu selama di pendakian sampai di atas sampai dengan turun. Iya Bang, makanya dia takutnya kan, takut dimarah-marahinnya, dia minta maaf di awal gitu Bang Ganis. Akhirnya aku diskusi nih sama si Bang Ali. Kita punya apa San? Katanya gitu kan. Di tas gue masih ada nih Bang, Indomie 5 biji, masih ada telur 4. Terus air kan kita cuma punya 2 botol nih. 1 udah gue keluarin tuh buat tuh cewek. Udahlah air kita tinggal aja. Aku bilang begitu Bang. Oh ya udah oke, katanya. 1 kita cukup kan untuk ber-7 mah, ya cukuplah, aman gitu. Kita keluarin, jadi di carrierku adanya Indomie, ada telur. Terus di carriernya Bang Ali itu dia masih punya nugget gitu loh Bang. Nugget kayak goreng-gorengan itu. Terus sama roti gitu, roti. Akhirnya kita kasih semua sama beras. Beras juga ada di carriernya Bang Ali. Jadi kita punya sisa kita bawa beras itu, 1 plastik itu masih ya mungkin sekitar 1 liter lebih lah Bang sisanya. Dan aku rasa itu cukup kalau untuk diolah untuk makan saat itu. Kita sepakat karena waktu itu yang di jalur itu cuman kita nih Bang. Kita koordinasi. Yang 2 temanku, si Taufik sama si Ade, kita minta tolong, lo duluan deh. Lo kalau lo ketemu orang di jalur, lo sampein biar bisa turun ke posko gitu loh, ke pos Cibodasnya gitu. Infoin gitu kalau misalkan sama rangernya kalau di atas ada kejadian gitu. Itu kita kejar-kejaran tektok, dan kita nih, aku nih Bang masih di jalur di Kawaratu itu sama Ali, terus sama 2 orang yang dari Pondok Gede ini. Kami sepakat bikin kayak tandu, tapi tandu dadakan gitu loh Bang. Tandu dadakan dari bed cover, dari tenda digulung-gulung apalah, intinya buat alas gitu Bang. Ada kayak batang-batang seperti inilah gitu yang kita cari yang agak-agak panjang gitu Bang. Yang penting bisa buat nandu gitu. Waktu itu yang cewek lemes ini ternyata keracunan belerang Bang. Jadi waktu itu Kawaratu tuh belerangnya lagi aktif-aktifnya. Mungkin dia naik di jam yang salah, atau mungkin mereka terlalu lama gitu stay di situ. Jadi mereka lemes gitu. Yang kondisi si perempuan ini udah nggak bergerak sama sekali, itu tetap di posisi itu. Kita nggak berani ngapa-ngapain Bang. Sampai datang lagi tim pendaki lain. Jadi kami tektok gitu bahasanya. Bang, sorry, ini ada accident nih. Gue masih nurunin nih cewek. Akhirnya cewek ini kita bawa turun lagi ke bawah gitu, ke puncaknya. Ibaratnya kita nggak ke Kawaratunya lagi, tapi turunin ke alun-alunnya gitu loh Bang. Jadi biar si cowok ini, teman-temannya semua, lo makan dulu deh di situ gitu. Lo bikin apa dulu supaya ada tenaga gitu. Terus yang cewek ini 1 orang tinggal, cowoknya nemenin. Terus yang tim pendakiannya ini, yang orang baru yang ini, disuruh jagain. Jadi karena kita udah terlalu lama juga Bang di situ tuh, ada 1,5 jam kami di situ. Akhirnya kami bilang, gue cari bantuan, sebisa mungkin gue mau cepet turun ke bawah gitu kan. Oh iya Bang gitu. Kabar-kabarin, pokoknya lo jangan tinggalin nih cewek sebelum ada orang lagi. Jadi estafet gitu loh Bang. Sampai tim ranger nanti datang gitu kan. Karena kalau kami tetap di situ,
susah, bantuan kan nggak mungkin datang. Karena kan saat itu orang yang turun lewat Cibodas itu waktu itu jarang gitu loh Bang. Akhirnya kami sepakat nih, udah jalan kan. Kami jalan karena yang 2 udah duluan, jadi kan kami udah berlima gitu kan Bang. Berlima, jalan, terus ternyata kami ketemu nggak jauh dari situ, teman kami yang 2 ini nunggu. Terus lo kok belum sampai belum ini gitu, sampai di bawah atau gimana? Enggak Bang, gue udah ngasih tahu sama orang, ketemu di pos. Jadi mereka pas lari ngejar ada orang, jadi orang itu lebih cepet kan turun ke bawahnya. Jadi temanku ini udah nggak mesti ke bawah lagi nunggu gitu, nunggu kami. Jadi formasi kami tuh lengkap. Jadi setelah kandang badak, kandang batu gitu kan ya Bang ya. Di kandang batu itulah temanku itu yang dari Pondok Gede itu salah satunya dia bilang, tunggu dulu dong, gue haus nih gitu, air kita udah nggak ada, gue mau cari air dulu gitu kan, dia bilangnya gitu. Ambillah dia botol, terus ya udah kita tunggu, dia cari di aliran sungai gitulah ya, aliran air terjun gitu. Dan ternyata lagi-lagi dia di situ digodain Bang, gitu. Digodainnya itu dia lagi ngambil air dengan posisi dia yang alirannya dari sini Bang. Dia ngambil begini. Tapi di sisi seberangnya sungai itu ada orang dari aliran sini, dia ngambilnya begini. Dan itu dia gitu. Jadi kayak cermin Bang gitu. Saat itu dia ngelihat dirinya dia ada di seberangnya juga. Panik dia. Dia buang itu botolnya. Dia lari ke kita. Dan dia ceritanya setelah kita udah turun Bang gitu. Saya nggak tahu tuh karena waktu itu memang buta ya, nggak tahu pos itu pos berapa. Yang saya tahu itu mau maghrib saya lewat di air terjun Bang. Terus ada jalur yang setapak yang kalau lewat itu orang mesti satu gitu loh Bang. Karena kan air terjun terus alirannya itu ke bawah langsung jurang. Oh, itu gitu. Air panas kalau nggak salah, dekat air panasnya itu ya. Iya, pokoknya ada jembatan dan itu dilaluinya kita mesti satu-satu gitu loh. Karena jalurnya sempit waktu itu. Setelah maghrib, saya sama teman-teman kan karena udah nggak punya logistik lagi kan. Jadi andalan kami hanya air botol itu. Air sebotol itu Bang. Air sebotol itu kami jalan terus sekitar jam 7-an itu dengan udah tenaga yang tersisa gitu. Itu saya sama teman-teman berjalan udah dengan kondisi capek, udah dengan pikiran kalau saya mikirnya ini perempuan ini yang di atas tadi tuh selamat apa enggak ya gitu. Akhirnya udah nih kita masih dengan gontai, saya masih tetap di formasi kelima. Teman saya yang 4 duluan pegang senter, 2 di belakang. Tiba-tiba di sini nih aneh lagi nih Bang. Ada apa itu? Teman saya yang paling belakang, kan dia yang terakhir megang senter Bang. Saya nggak tahu dia kenapa, tiba-tiba dia nyalip ke depan teman saya. Jadi saya, teman saya, terus dia nyalip di depannya gitu loh Bang. Saya pikir mungkin dia nggak mau di belakang. Kita tetap jalan, jadi formasinya saya jadi harusnya di 5 jadi ke 6 kan Bang. Jalan lagi kira-kira berapa ratus meter gitu, teman saya yang di belakang saya nyalip lagi, tapi bukan nyalip di depan saya, nyalipnya di nomor 2. Jadi yang pertama Ali, tetap dengan Ali, terus ada teman saya lagi seharusnya itu si Taufik, disalip lah gitu. Disalip, saya bingung dong, saya mikir gini, lah gue kan cewek, kok gue sendirian di belakang, terus yang jaga ini siapa gitu kan. Tapi waktu itu masih pikirannya udah santai kan, mata masih ngelihat ke depan, masih ada temen-temen gitu kan. Jadi saya nggak ada rasa takut lah waktu itu karena udah capek gitu Bang. Saya masih dengan santainya saya jalan, masih fokus di jalur. Tiba-tiba karena saya ngerasa udah lelah, udah gontai, saya membenarkan posisi carrier saya nih Bang. Talinya kan udah mulai kemana-mana lah gitu, saya tarik, seret. Begitu saya tarik kan ada, jadi punggung saya agak begitu belok gitu ke kanan. Setelah belok saya begini karena senter saya di kanan gitu, saya kan seret gitu. Saya lihat di belakang saya ini Bang ada cahaya senter. Saya pikir gini, loh kok ada senter ya gitu. Oh mungkin pikiran saya ada orang nih di belakang saya, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh dari saya. Jadi
mereka bawa senter juga gitu Bang. Tapi ternyata saya perhatiin nih Bang, saya jalan sampai saya penasaran gitu. Saya nengok lagi, oh cahayanya masih ada. Saya nengok lagi, cahayanya masih ada. Kalau kata teman-teman saya kan memang di awal, pokoknya lo kalau di jalur, lo jangan nengok kiri kanan, jangan nengok atas bawah lah, pokoknya fokus aja di jalur. Apalagi lo nengok ke belakang, jangan deh katanya gitu kan. Ya tapi karena rasa penasaran gue ini Bang, karena gue pikir ini kok kalau ada cahaya senter seharusnya ada suara, walaupun hanya suara orang jalan atau suara orang batuk gitu kan. Tapi kok ini sunyi gitu. Gue berasa kayak gue jalan sendirian gitu loh Bang di antara mereka itu. Akhirnya begitu nengok nih, sep. Tahu nggak Bang apa yang terjadi? Apa tuh? Cahaya itu ada. Senter itu ada cahayanya, tapi nggak ada siapapun di belakang. Jadi aku tuh jalan sendirian gitu loh Bang. Ditemani dengan cahaya itu sepanjang aku berjalan. Tapi cahaya itu yang dilihat emang seperti cahaya senter ya, itu ya? Sorotannya seperti cahaya senter gitu. Bulat, bener-bener bulat, terang, tapi ngezoomnya ke depan gitu. Neranginnya ke depan jalannya aku gitu loh Bang. Ya aku karena aku pikir teman-teman juga semua masih ada di depan kan aku nggak bakal takut. Aku pikir itu tim pendaki lain gitu. Aku nengok, cahayanya masih ada, aku bengong dong. Duh, ini siapa yang nyenterin? Nggak ada orangnya. Gitu kan. Akhirnya masih dengan pikiran waktu itu gini, udahlah udah capek, udah bodo amat deh udah sama hal-hal kayak gitu, udah jalan terus aku nyalip nih temen aku, aku sengaja aku salip 2 langsung Bang. Jadi aku di posisi 5 lagi. Karena kalau aku nyalip 1 pasti dia nyalip lagi, nanti aku belakang lagi kan. Minimal kalau aku nyalipnya 2 kan nanti kalau aku ketinggalan pun masih ada 2 di belakang aku, masih ada 1 gitu. Temenku nih kayaknya paham gitu. Jadi sepanjang jalur itu Bang, kita ditemuin hal-hal yang gak enak, tapi kita nggak mau bicara satu sama lain. Jadi apa yang saya rasakan, saya temui, teman-teman lain juga rasakan, temui. Tapi versinya berbeda-beda. Saya masih jalan dengan gontai itu, waktu itu, saya hanya berpikir jangan ganggu, karena saya nggak ganggu. Saya niatnya ke sini bukan untuk ngapa-ngapain gitu. Niat saya baik ke sini. Saya ingin tahu tentang gunung, saya ingin tahu tentang alam, seperti itu Bang. Terus begitu saya berdoa begitu, nggak lama senter itu cahayanya hilang. Tapi saya malah didengerin kayak suara angin lagi nih Bang, lagi-lagi angin. Angin di kuping saya tapi suaranya halus. Suara kakek-kakek ketawa, lagi kayak ngeledekin orang gitu. Ketawa jelas di kuping saya kakek-kakek itu. Jadi kayak lagi ngebercandain cucu mungkin kali ya Bang ya. Hilang angin, pus. Dan yang denger itu saya. Tapi ternyata teman saya pun digangguin dengan si kakek-kakek itu gitu. Dengan katanya karirnya berat. Terus telinganya ditiup-tiup. Ditiup-tiup terus ketawa juga seperti itu kakek-kakeknya gitu. Tiba kami jalan kembali, saya udah berpikir ya udahlah intinya yang penting kita sampai dulu di pos. Sampai di pos, kami disambut sama rangernya Gunung Gede. Kebetulan juga salah satunya itu rekan kami juga gitu. Akhirnya kita cerita gitu, informasikan ada perempuan yang di jalur itu, nggak tahu kondisinya sedang pingsan atau memang sudah nggak ada gitu Bang. Teman saya udah menginfokan, 3 jam kemudian baru sampai ranger itu di atas. Dan begitu kami turun ke bawah, ranger itu ngasih tahu bahwa si perempuan yang saya pegang ini, pergelangan tangannya saya pegang keningnya itu, memang udah nggak ada, udah meninggal. Jadi kelamaan menghirup belerang di atas itu Bang. Dan tidak karena ransum atau logistiknya ini kok nggak ada, kosong. Waktu itu mereka memang memaksakan mau pulang lewat situ gitu dengan kondisi perut kosong. Dan satu lagi pun ya kami pribadi turut berduka cita. Mungkin kita bisa sama-sama mengirimkan doa. Mungkin di sini saya akan coba
memimpin doa. Kita mari membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah dipersilakan. Amin. Semoga doa kita semua diterima dan dosanya diampuni. Dan dia diberikan tempat yang layak di sisinya. Dari semua cerita perjalanannya Mbak Santi sendiri, apakah ada pesan-pesan atau ada sedikit wejangan yang akan atau mau Mbak Santi share kepada teman-teman semua? Iya Bang Ganis, dari perjalanan perdana saya mendaki gunung dengan kondisi hal-hal yang saya lalui itu mungkin terbilang sulit ya kalau untuk hidup saya gitu, karena saya merasa waktu itu perjalanan mendaki gunung ini adalah perjalanan pertama yang bayangannya saya adalah yang indah gitu ya Bang ya, yang saya ngelihat alam gitu kan, saya ngelihat sesuatu yang berbeda yang tidak bisa kita temui di rumah gitu. Saya ingin mendapatkan sesuatu rasa atau feel yang tidak bisa terbeli oleh apapun saat itu. Tapi ternyata yang saya lalui, oh ternyata begini ya naik gunung ya Bang Ganis. Oh ternyata nggak semudah apa yang kita inginkan kalau kita ingin mencapai ke tujuan atau ke puncak gitu. Jadi itu pembelajaran yang amat sangat berharga dan berarti buat hidup saya, bahwa segala sesuatu itu harus melalui proses. Tidak bisa instan. Apapun yang kita lalui itu harus kita berjuang untuk melaluinya dahulu, baru bisa mencapai ke atas. Dan saya melihat dengan teman yang di atas di Kawah Ratu itu seperti itu, saya hanya mau bilang, ketika kalian melakukan segala sesuatunya, tolong difikirkan dengan baik dan bijak. Jangan hanya karena ego kalian, itu akan meruntuhkan teman-teman yang lain. Jangan hanya karena kalian ingin, tapi yang lainnya jadi susah. Karena aku ngelihat di tim aku ini solid banget Bang. Bahuku, bahumu, bahumu, bahuku. Kita selalu jalan bersamaan. Jadi kalau teman-teman yang mau naik gunung ini, aku sih nyaranin ya, kalau bisa dipersiapkan secara matang ya, prepare apapun itu bentuknya. Baik dari peralatannya, baik dari logistiknya, baik dari kesehatannya, jasmaninya, seperti itu Bang. Makasih Mbak Santi atas ceritanya. Semoga sama-sama, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, kita bisa memberikan kisah-kisah yang lainnya. Iya Bang. Nah sahabat, itulah cerita yang dialami oleh Mbak Santi. Walaupun di gunung yang sama, melalui jalur yang sama, pasti cerita berbeda. Pelajaran utama kami adalah pengalaman dari guru yang bernama kenyataan. Tetap dukung channel Rekam Media, playlist Saksi Misteri, agar kalian tetap terhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata.